Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Denny Siregar tidak mau bertemu dialog dengan Rocky Gerung. Jadi dasar saya dari YouTube, di mana Denny Siregar ini sifatnya independen dia ya. Sering dia mengomentari pemerintah, masyarakat lain juga, tetapi sifatnya untuk demi kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dia sifatnya netral, tidak memihak, tetapi dia memang pihak pemerintah. Jadi siapa yang menjelek-jelekan pemerintah yang dianggapnya sudah baik, biasanya dikomentarinya. Tetapi kaitannya bertujuan untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya lihat ya, di sini ada dia diajak menyatakan Rocky Gerung ditawari akan berdialog dengan Rocky Gerung, langsung dia menolak. Saya tidak mau, katanya. Kalau dengan Rocky Gerung saya tidak mau. Karena Rocky Gerung ini katanya kalau berdialog semuanya serba jelek, tidak ada kebaikan pemerintah itu, semua jelek. Jadi tidak objektif. Saya lihat dia kalau membahas sesuatu masalah itu tidak ada yang positif, semua jelek. Jadi ini yang saya lihat dan merusak negara persatuan Indonesia ini. Apalagi arahnya sering mau menjatuhkan daripada presiden. Apalagi sekarang Rocky Gerung ini sering diundang pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintah. Antara lain yang sering mengundang dia katanya bicara dari Front Pembebasan Islam, dan juga ada kelompok yang tidak sejalan dengan Pancasila. Jadi dia paling sering membicarakan masalah Pancasila tidak baik, perlu diganti. Dan inilah saya lihat dia itu selalu memberikan hal yang tidak baik. Dan dia paling senang diundang oleh orang-orang yang sifatnya ingin menantang pemerintah. Jadi dan juga selalu katanya narasinya itu mesti cebong. Nah, sampai awal sidik-sidik cebong. Semua apa yang dibahasnya itu selalu nyatakan cebong, bodoh dan sebagainya. Padahal yang dikritiknya itu adalah orang-orang pemegang kekuasaan. Bagaimana orang memegang kekuasaan dibilang bodoh? Kalau dia bodoh tidak mungkin dia memegang jabatan presiden, menteri dan sebagainya. Ya, justru yang bodoh yang bicara itu. Dia sendiri untuk mendapat dekan saja nggak bisa, apalagi rektor. Dia tidak bisa. Tapi menuding orang cabong-cabong semua. Nah, inilah saya lihat sampai Denny Siregar tidak mau berdialog bersama dia atau dipertemukan satu panggung, dia tidak mau. Karena kalau memang pembicaranya itu sifatnya tidak netral dan juga hanya menjelek-jelekan pemerintah, jalan keluarnya tidak bisa diberikan, ya tentu akan tidak senang, tidak objektif penilaiannya. Sehingga saya lihat kalau Denny Siregar ini, kalau saya lihat pembicaranya saya senang juga. Jokowi juga kalau memang dikritiknya juga. Dan juga sifatnya dia mengkritik sesuatu kalau tidak sejalan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya lihat kalau Rocky Gerung selalu narasinya itu ingin menjatuhkan pejabat itu. Semangga pejabat itu tidak ada yang baik di matanya, semua cebong. Sehingga ingin menjatuhkan pejabat yang sedang menjabat resmi negara Indonesia yang dipilih oleh rakyat. Selalu ingin menjatuhkan hasil pemilihan rakyat ini, pilihan rakyat. Jadi itulah saya lihat, saya takutnya nanti Rocky Gerung ini tidak ada lagi yang mengundang dia untuk pembicara di mana-mana. Walaupun katanya dia hebat, narasinya bagus, kemudian kebebasan berpendapat dan sebagainya. Tapi dipikir orang-orang tertentu ini tidak mau lagi mengundang dia kecuali orang-orang yang menentang Pancasila. Itu dia paling senang di situ. Dia paling cocok. Katanya Pancasila itu bukan negara, itu tidak punya ideologi dan sebagainya. Ya ini sudah pernah saya kritik juga masalah ini. Nah, jadi inilah saya lihat
sampai ada orang menolak berdiskusi sama dia. Kalau memang dia orang berpendidikan, ya tentu kalau sifatnya dia berdebat itu ilmiah dan netral dan tidak hanya menjelek-jelekkan, mana yang patut dijelekkan boleh dijelekkan, mana yang pantas harus dihormati. Kalau berpikir demikian, tentu banyak orang yang mengundang, baik yang orang yang netral, baik yang pro dan kontra. Tetapi kalau ini saya lihat yang mengundang dia bicara itu adalah orang-orang yang pro mengganti Pancasila, yang menentang Pancasila. Dan memang dia tokohnya di sana, sampai dia juga menyatakan bahwa Pancasila perlu diganti. Ini sebenarnya sudah bertentangan dengan hukum ini. Pancasila sudah landasan negara secara resmi. Siapapun tidak boleh mengutik-ngutiknya, apalagi suruh ganti. Ini sudah perbuatan penghinaan ini. Tetapi polisi tidak bertindak, diam saja. Dengan alasan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, harus ditindak tegas sama polisi. Disinilah peranan polisi penting. Jadi saya lihat, karena Rocky Gerung ini sering menyatakan cebong-cebong dan tidak ada baiknya pihak yang dikritiknya, semua salah-salah, sampai Denny Siregar tidak mau diajak berdialog dengan dia. Tidak usah katanya, karena narasinya tidak jalan. Narasinya dia hanya cebong aja. Jadi demikianlah saya lihat, perlu kita puji pendirian daripada Denny Siregar ini. Apa yang baik, apa yang buruk dikritiknya demi negara kesatuan Republik Indonesia ini, keutuhan negara Republik Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.